Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung di Petik Project Channel. Kembali kita lanjutkan pekerjaan kita yang masih terbengkalai beberapa waktu yang lalu. Masih seputar penggunaan software aplikasi Adobe Flash CS6. Nah, kalau kita mau melanjutkan project kita, maka kita bisa langsung pergi ke lokasi penyimpanan kita. Misalnya di sini kita buatkan foldernya kemarin ya. Oke, dan kemudian di sini ada filenya. Tinggal diklik dua kali saja file yang mau diteruskan pekerjaannya. Di sini ada beberapa file. Mungkin saya pilih ini aja. Ya. Tapi itu terserah, kalau masih ada produk yang mau dikerjakan ya, silakan diklik yang mana sesuai dengan nama yang diberikan beberapa waktu yang lalu. Atau bisa juga seperti ini. Kita cari icon Adobe Flash CS6 seperti ini gambarnya, kita klik dua kali. Nah, seperti ini. Tinggal di sini ada open a recent item, ada produk flash, ada media PDN, ada profil dan seterusnya. Kita pilih aja project yang masih mau kita lanjutkan itu yang mana. Misalnya yang ini, kita klik aja. Oke, nah seperti ini. Ini akan kita lanjutkan karena pekerjaan kita masih sampai di sini, masih banyak yang harus kita teruskan. Coba kita tes movie terlebih dahulu. Kita pilih control, kemudian kita pilih test movie dan in flash professional, atau tekan control enter bersamaan. Kita lihat sejauh mana pekerjaan kita. Oke, sampai di sini. Ini kalau saya klik ini, nah ada profile, ada berita, ada perangkat daerah, ada potensi daerah, ada peta daerah. Penamaan tombol-tombolnya ini sebetulnya contoh saja. Tetapi kalau kita mau membuat lebih dengan tujuan tertentu, maka tombolnya ini bisa kita sesuaikan penamaannya. Ya, ini hanya sekedar contoh saja dalam pembelajaran ini. Jadi seharusnya kalau kita klik tombol profil, maka kita akan dibawa ke laman profilnya. Begitu juga berita dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan seperti ini. Sekarang kita sudah punya beberapa layer. Untuk membuat laman profil, maka kita perlu menambah satu layer lagi. Jadi caranya letakkan klik layer paling atas ya. Kemudian tambahkan satu layer, insert layer. Seperti ini. Insert new layer ya, new layer. Atau bisa juga di sini klik kanan, kemudian kita pilih insert layer. Sama. Udah? Dan kita beri nama di sini. Misalnya kita beri nama konten misalnya. Oke. Seperti itu. Nah, penamaan ini sebetulnya hanya untuk memperjelas kita di mana posisi objek kita letakkan. Misalnya kita ingin melihat logo misalnya. Logo itu berada pada layer ini, pada layer berapa ini? Jadi kita beri nama logo. Teks kita kasih nama misalnya, tombol kita kasih nama, latar kita kasih nama. Jadi kita mudah bekerja mengetahui posisi objek kita di mana ketika kita membuat sebuah produk dengan menggunakan layar yang banyak. Seperti itu. Oke, selanjutnya di konten ini kita masih terhenti di berapa ini, di frame 40. Kita tambahkan sebuah, ya, kita klik di frame 41. Kita akan mengisi kontennya di sini. Klik pada frame 41, klik kanan,
kemudian kita pilih insert keyframe. Oke. Dan ternyata hilang dia. Hilang. Kenapa? Karena yang terbaca saat ini adalah ini, frame 41. Sementara frame 41 ini yang lain masih belum ditambahkan framenya. Ya, masih kosong ke bawahnya. Ya, jadi kelihatan itu bertikai. Nah, jadi kita munculkan kembali. Cara memunculkannya adalah bisa di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih insert frame. Maka muncul di sini tombol-tombol untuk menu. Lalu kita munculkan logonya, ini dia di layar berapa ini? Layar logo. Kita klik kanan di sini. Klik kanan, insert frame. Muncul logonya. Selanjutnya teksnya kita klik kanan di sini di frame, masih frame 41 ya, di layar yang berbeda di bawah. Maka akan muncul teksnya, insert frame. Jadi bedanya antara keyframe dengan frame, kalau keyframe itu kita mengunci agar objek bisa kita letakkan. Kalau frame untuk memunculkan. Nah, ini ternyata teksnya nggak muncul. Kenapa? Karena teksnya berwarna putih, jadi nggak kelihatan. Sekarang kita coba lagi di bawahnya. Apa itu? Tombol ya. Kita klik kanan, insert frame. Nah, jadi kelihatan tadi ada teksnya. Selanjutnya juga sama, klik kanan, insert frame. Lalu di sini klik kanan di latar, insert frame. Nah, jadi muncul semuanya seperti itu. Nah, seterusnya di frame 41 ini, karena ini adalah konten untuk tombol profil, maka kita buat di sini isinya. Kita gunakan ini. Ya. Kita buat misalnya di sini 5 misalnya. Oke. Kemudian kita lihat. Stroke colornya tidak ada. Kita hilangkan stroke colornya. Artinya tidak ada garis pinggir. Lalu untuk warnanya kita berikan warna ini aja lah. Nah, sudah. Sekarang kita buat sebuah segi 4 seperti ini. Oke. Sudah. Geser ke bawah. Seperti itu. Sudah. Kemudian kita grup. Itu dia. Tekan CTRL dan huruf G bersamaan. Sudah. Kalau sudah, tinggal kita tambahkan. Di sini ada teks. Ya. Teks, kemudian warnanya apa? Kita ganti warnanya menjadi putih. Ya. Lalu kita buat di sini profil. Profil. Ctrl A, kemudian ini ada pilihannya di sini. Rata tengah. Align center, kita pilih itu, klik dan kembalikan ke selection tool. Sudah. Nah, ini kan berada di tengah ini. Kita letakkan di tengah, geser aja. Atur aja. Nah, udah. Seperti itu. Sudah. Artinya sekarang kita sudah punya laman untuk profil di frame 41 di layar konten. Sekarang tinggal kita tambahkan isinya. Kalau untuk profil ini kita bisa tambahkan seperti ini. Kita buat pola. Buat pola semacam ini. Ini ya, masih di frame ini. Kita buat polanya dengan menggunakan text tool seperti ini. Loh, kan tidak bisa. Sebentar. Yap. Oh, ini kita lepaskan dulu. Nah, ini dia. Sekarang kita buat teksnya. Kita buat polanya semacam ini.
Ya, cukup segitu. Kemudian kita tulis di sini biodata. Kita ganti warnanya menjadi biru misalnya kan, warna ini. Sudah. Kemudian kita kembalikan ke selection tool. Sudah. Kita pilih text tool lagi, letakkan di sini. Udah, sekarang tinggal kita isi. Isinya apa? Isinya kita pilih ini dulu. Justify. Isinya ya ada apa ya? Nama, oke, dan seterusnya. Tentu identitas Anda ya, isi di sana. Oke, bikin yang rapi. Lalu selanjutnya kita kembalikan ke selection tool. Untuk biodata ini biasanya kita tambahkan foto. Jadi cara menambahkan foto bagaimana? Kita pilih file, kemudian kita pilih insert to library. Kita cari gambarnya, misalnya yang ini. Jadi nanti, nah sekarang di mana dia berada, di sini di library. Kita lihat di library, klik, lalu pilih, ini dia. Ya udah, tinggal ditarik ke sini. Iya, seperti itu. Nah, gambarnya ternyata terlalu besar. Kita perkecil. Caranya bagaimana? Dengan memilih ini, free transform tool atau huruf Q. Tekan aja di keyboardnya. Sudah. Jadi cara memperkecil bagaimana? Tekan shift, lalu tarik ke dalam. Kalau untuk memperkecil, tekan shift ya, ditahan, tarik keluar untuk memperbesar. Jadi dibantu dengan menekan tombol shift. Supaya apa? Supaya perkecilan atau perbesarannya simetris. Ya, ini saya ganti warnanya. Saya rubah menjadi warna hitam. Oke, sudah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja. Tinggal diisi. Nah, sekarang kan kita sudah punya nih isi di profilnya. Nah, tinggal kita linkkan tombolnya ini ke laman ini. Tombolnya di sini nih. Link ke frame 41. Jadi caranya bagaimana? Caranya ini kita berikan label terlebih dahulu di frame 41 ini. Klik pada frame 41, lalu pilih properties. Ingat, perhatikan ya, frame 41 ini harus terklik. Ya. Berikan label. Labelnya apa namanya? Misalnya di sini profil. Profil. Blok. Kemudian copy atau tekan Ctrl C juga bisa. Nah, tujuan kita mengopi ini supaya nanti bisa kita pastikan kepada skripnya nanti. Nah, sekarang tekan enter. Sudah, artinya dia sudah punya label. Frame 41 ini dia sudah punya label. Kelihatan di sini ada bendera kecil warna merah. Itu menandakan framenya sudah memiliki label. Labelnya apa? Profil. Nah, begitu. Sekarang karena ini adalah laman profil, maka yang membawa kita ke laman ini adalah tombol ini, tombol profil ini. Caranya bagaimana? Kita klik di sini bisa nggak? Nggak bisa karena dia masih tergembok. Nah, kita cari. Kalau tombol berarti kita di sini nih. Kita buka kunci ini. Ya. Kemudian kunci yang di sini kita biarkan aja dulu terbuka ya, karena kita masih akan bekerja di sini. Udah, tombol. Sekarang coba kita klik. Udah. Kelihatan dia sudah terseleksi
tetapi ternyata dia terseleksi ke 55 tombolnya. Padahal yang kita link ke laman profil ini hanya satu tombol ini saja, satu tombol profil. Maka yang harus kita lakukan adalah klik 2 kali di sini. Nah, supaya kita masuk ke laman twinnya. Nah, setelah seperti ini maka barulah bisa ini kita klik terpisah satu-satu dengan yang lain. Jadi lakukan hal ini, klik sembarangan dulu, klik bebas di luar untuk membebaskan mereka ini supaya dia terpencar ya. Nah, sekarang klik satu tombol saja. Nah, ini dia. Tandanya apa? Ada garis hijau, kotak hijau ya. Di sini di seputar satu tombol ini. Artinya kita sudah menyeleksi satu objek ini saja. Ya, jangan sampai semuanya nanti terseleksi, kacau nanti skripnya. Ya, sekarang kita klik kanan. Setelah terseleksi, klik kanan, kemudian pilih di sini action. Ini dia, action. Klik action. Nah, itu dia. Maka muncul dialog seperti ini. Action panel ini namanya ya, tempat kita menuliskan skripnya. Klik di sini, add new item to the script. Klik tanda tambahnya, global function, kemudian pilih movie clip control dan on. Klik on-nya. Kemudian di sini ada press, release dan terusnya. Biasanya saya gunakan ini release. Klik 2 kali. Hop, sudah. Letakkan di belakang kurung kurawal. Lalu gunakan ini. Pilih global function, timeline control, kemudian pilih go to and stop. Nah, di sini di kolom ini, di dalam tanda kurung ini, tambahkan tanda kutip. Oke. Kemudian tadi frame 41 sudah diberi label tadi ya, labelnya adalah profil. Sudah kita copy dan tinggal kita paste aja, tekan Ctrl V. Itu dia. Lalu tutup lagi dengan tanda kutip. Sudah. Bisa kita berikan ini auto format. Kalau kita cek, oke. Kalau kita cek bunyi kode di sini, saya nggak tahu nih apakah error atau tidak. Rasanya tidak ya, tidak error. Tapi dia berbunyi rupanya. Dan kita cobakan. Kita pilih control, kemudian pilih test movie in Flash Professional atau tekan Ctrl dan Enter bersamaan. Kita lihat. Oke, tidak ada salah. Lalu kita pilih menu. Kita pilih profil, kita klik. Benar. Nah, itu dia. Jadi kita akan diarahkan kepada ini, kepada laman profilnya. Sudah. Simple ya. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah benar, ya udah, ini bisa kita copy aja. Kita copy dulu. Kita close. Yap. Sekarang kita kembali ke scene 1. Karena sekarang kita berada pada twin 2. Kembali kita ke scene 1. Nah, ini dia scene 1. Nah, kita lihat di sini di timeline. Nah, jadi kita sedang berada di frame 41 di layer content. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kalau ini sudah kita buat ya. Ini profil sudah kita bikin, udah tinggal kita teruskan saja lagi. Berarti di sini di frame selanjutnya adalah frame 42. Ini dia. Frame 42. Klik kanan. Kemudian kita pilih insert keyframe. Jadi di awal kita gunakan insert keyframe, kemudian nanti untuk memunculkan objek-objek yang lain tinggal kita pilih insert frame. Jadi bedakan antara insert keyframe dengan insert frame. Kita gunakan sekarang insert keyframe. Sudah. Iya. Hilang yang lainnya. Kalau sudah begitu ya udah kita munculkan lagi. Kita munculkan pertama tombolnya ini insert frame. Udah muncul di sini.
Lalu di sini juga kita lanjutkan insert frame, muncul tombol menu logo ya. Lalu ke bawahnya juga sama ya, biar lebih cepat. Ini saya blok aja ke bawah seperti itu. Klik kanan, insert frame. Nah, udah selesai. Oke. Langkah kita selanjutnya adalah ini dia. Kalau kita pilih ini, maka kita pilih frame ini, maka objek-objek ini terseleksi. Ada bagian yang masih kita perlukan. Jadi kalau seperti ini, kemudian kalian tekan delete, maka dia akan hapus semuanya. Jadi ini kita batalkan dulu, tekan Ctrl Z. Kita masih membutuhkan ini, masih kita butuhkan. Jadi yang kita hilangkan ya ini aja gambarnya. Jadi kita pilih ini gambar, kemudian tekan delete. Sudah. Oke. Selanjutnya pada frame 42 ini, berikan label. Label pada framenya. Labelnya adalah sesuai dengan nama tombolnya. Berikan di sini berita. Dan kita blok, kita copy. Sudah. Lalu kita link, kita hubungkan dari tombol berita ini ke frame 42 ya, yang sudah kita beri label tadi. Jadi caranya klik 2 kali, kemudian pilih tombol yang kedua ya. Kalau tadi kita memilih tombol yang pertama, sekarang kita pilih tombol yang kedua. Kita klik kanan, kemudian pilih action. Kita pilih di sini add new item to the script, global function, kemudian movie clip control, kemudian pilih on dan klik 2 kali release. Letakkan di belakang kurung kurawal, lalu gunakan lagi ini dan global function lagi, pilih timeline control, kemudian pilih go to and stop. Di mana kita tambahkan dulu tanda kutipnya, kemudian labelnya tadi tinggal kita pastekan saja di sini. Iya, seperti itu. Lalu kita berikan lagi tanda kutip dan kita berikan auto format, boleh. Oke, kita langsung cobakan saja. Tekan Ctrl dan Enter bersamaan. Menu, profil, berita. Iya, seperti itu. Nah, untuk beritanya ini dia. Untuk beritanya tentu bisa ditambahkan berita. Misalnya kita cari saja di sini ya. kompas.com misalnya ya. Oke. Seperti ini. Jadi kita kopikan, kita ambil aja lah mana yang nah, misalnya kita gunakan berita ini aja, kita blok. Oh, ini nggak bisa di copy ya. Kita coba. Oke, kita blok ini. Iya, seperti ini. Copy. Kemudian ini sekedar contoh saja ya. Kalau Anda mau mencari beritanya, carilah berita yang akurat dan sesuai dengan konsep dari media yang dibangun. Pilih Ctrl V. Nah, seperti itu jadinya. Iya. Oke, seperti ini. Nah, oke lah, seperti ini jadinya. Jadi ini adalah berita.
Nah, berita ini kan kadang-kadang tidak selesai satu halaman ya kalau dia panjang seperti ini. Kalau ada lanjutannya, misalnya ini, copy, lalu ini hanya sekedar contoh saja, makanya beritanya juga asal ambil saja biar cepat ya. Nah, ini kan terlalu panjang, jadi kita bisa nah, ini kan terlalu panjang, jadi kita potong di bagian ini. Misalnya kita potong di sini, Ctrl X, sudah. Ini bisa kita copy, Ctrl C, kemudian ini kita copy ya. Caranya klik kanan, copy. Tadi sudah kita kopikan, sudah kita tekan Ctrl C tadi ya. Lalu kita paste. Cara pastenya seperti ini. Klik kanan, kemudian kita pilih di sini sebentar. Copy. Lalu klik kanan, kita pilih paste in place atau Ctrl Shift V. Gunanya adalah supaya dia terpastikan di tempat yang sama. Nah, udah. Jadi tinggal kita gunakan shift dan tombol panah ke kanan ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari beritanya tadi. Ya, kita anggap ini lanjutan dari beritanya. Seperti ini. Yep. Nah, seperti itu. Kalau sekiranya masih memungkinkan, ini bisa kita perkecil dan kemudian ditambah satu kolom lagi juga bisa. Perkecil teksnya seperti ini. Gunakan ini bisa diperkecil. Nah, itu dia. Jadi bisa kita bikin 3 kolom kalau mau seperti itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Gunakan text tool ya. Gunakan text tool seperti ini, lalu tarik. Itu dia. Kita batalkan. Nah, ini dia. Kalau tidak kita gunakan text tool, kita gunakan ini, selection tool, lalu kita klik, kemudian kita gunakan ini, free transform tool, maka dia tidak akan memperkecil ini, tetapi membuat teksnya menjadi seperti ini. Nah, itu dia. Jadi harus diperhatikan. Kita batalkan, Ctrl Z. Oke, jadi perhatikan cara memperkecil teksnya gunakan text tool. Oke. Sekarang kita cobakan test movie, kontrol, kemudian kita pilih test movie dan in flash profesional, menu, profil, berita, sudah. Kemudian selanjutnya adalah perangkat daerah. Perangkat daerahnya ini semacam apa ya? Struktur daerah mungkin ya. Kalau untuk struktur daerahnya mungkin kita hanya butuh gambar mungkin ya. Jadi caranya kita tambahkan sama seperti tadi, kita tambahkan dulu keyframe di sini. Klik kanan, insert keyframe. Lalu kita blok ke bawah, klik kanan, pilih insert frame, bedakan. Nah, ini kan ada di sini. Nah, kita tidak butuh ini, kita hilangkan saja. Delete. Oke, ini jangan lupa kita beri label. Labelnya adalah perangkat daerah. Kita bikin di sini perangkat. Ctrl A, Ctrl C, kita copy ya. Sudah. Ini kita rubah menjadi perangkat daerah. Sudah? Nah, kalau sudah, kita cari gambarnya. Nah, jadi ini hanya sekedar contoh, jadi saya tinggal pilih-pilih gambar saja ya. Yang penting itu adalah paham konsepnya, itu yang penting. Jadi misalnya saya bikin ini struktur
struktur organisasi desa misalnya ya. Kita pilih gambar, kita ambil yang ini nih ya, seperti ini. Kemudian kita pilih save image as. Oke, kemudian di save aja. Save, beri nama, kemudian save. Ini sudah ada kebetulan ya, sudah saya pilih tadi. Udah. Nah, sekarang kita tambahkan gambar ya. Jadi ini perangkat desa ini ada gambar struktur di sini. Jadi caranya bagaimana? Kita pilih file, kemudian pilih import to library. Kita cari gambarnya, ini dia, dan kemudian kita pilih open. Sudah, kita lihat library. Mana dia? Ini. Ini dia. Tinggal kita tarik ke sini. Udah, dan ternyata gambarnya terlalu kecil, mungkin ya kita perbesar. Caranya gunakan free transform tool atau tekan huruf key dan tarik, bantu dengan menekan tahan tombol shift. Iya, seperti ini. Sudah seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita berikan label ya. Jadi di frame ini ada perangkat desa, frame ini ada, ini kita ganti dengan ini biodata, ini berita. Ini kita ganti. Beritanya tentang apa? Tentang COVID misalnya, wabah COVID merebak misalnya ya. Oke, seperti itu. Ini juga kita ganti di bagian sini, kita ganti dengan berita. Sudah seperti itu. Sudah. Nah, sekarang perlu kita link lagi ya tombolnya ini. Nah, seperti tadi caranya, klik 2 kali ini, lalu pilih, kita klik bebas dulu, pilih tombol yang ketiga. Nah, pastikan hanya satu tombol saja yang terseleksi. Klik kanan, kemudian pilih action, lalu global function on release, letakkan di sini di belakang kurung awal. Global function lagi, timeline, go to and stop. Berikan tanda kutip, jangan lupa. Lalu labelnya tadi apa? Sudah kita copy tadi ya. Kita Ctrl V saja. Itu dia. Dan kita tutup dengan tanda kutip lagi. Kita bisa bisa kita tambahkan auto formatnya. Dan kita coba tes movie. Ctrl Enter. Menu. Profile, oke. Berita, oke. Perangkat, oke. Nah, berarti link kita sudah benar. Silakan lanjutkan untuk tombol yang satu, yang kedua ini. 2 tombol lagi. Seperti itu. Yang penting prinsipnya sudah dipahami. Nah, silakan dilanjutkan. Nah, jadi kita akan masuk nanti ke video berikutnya. Jadi tugas Anda adalah melanjutkan tombol-tombol yang ini. Nah, nanti materi kita selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membuat tombol next dan tombol previous. Ya. Nah, oke, cukup. Kalau sudah yang penting adalah dipahami konsepnya apa itu. Kembalikan dulu ya ke scene 1. Pahami apa itu layer, pahami apa itu frame, kemudian action script. Nah, action scriptnya sebetulnya ada 3 ya sebenarnya. Ada action script yang perlu ditambahkan di tombol seperti ini. Scriptnya adalah stop, di frame ya. Pertama, action script yang ditambahkan di frame, dituliskan di frame. Stop. Ada action script yang dituliskan di tombol. Seperti tadi, on release, go to and stop, bla bla bla. Ya kan?
itu di tombol. Ada juga extend clip yang ditambahkan di movie clip. Ya. Nah, itu dia. Jadi perlu cermati 3 layer tempat kita bekerja, jangan sampai keliru. Kemudian di frame berapa objek itu berada. Ya. Kemudian pemberian script. Nah, itu dia. Oke, demikian saja. Kita lanjutkan pada video kita berikutnya. Jangan lupa dipilih save file, kemudian pilih save. Oke, klik seperti itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.